komunitas dan juga media mana yang selama ini sering mendiskreditkan komunitas ini. Dan di tahun 2022 ini kami menemukan satu media, itu dari media yang menjelaskan bahwasanya kegiatan waria itu dianggap sebagai pekat penyakit masyarakat itu di dalam muatan beritanya. Kasus kita dicekal di bandara karena kita masuk ke toilet cewek. Padahal kita dengan penampilan cewek. Jadi di situ kita berkoordinasi dengan media yang ada di Kota Manado, terus beritanya langsung diposting. Kita masih di Medan, sudah medianya udah keluar. Tapi saya bersuara juga waktu itu, saya meminta kalau memang punya kesalahan memperlakukan kesalahan manusia yang terlakukan manusia begitu. Jadi sampai sekarang ada sih pemberitaan yang memang tidak enak begitu, walaupun secara langsung ataupun secara via itu internet, tapi bukan YouTube, bukan berita gitu, tapi di inbox begitu. Ini terus kita klarifikasi. Tetap mereka tidak muat. Karena kita family gathering dengan Ibu Gubernur itu, padahal kita family gathering Ibu Gubernur baik apa semua, terus yang diturunkan di itu tetap kata-kata yang tidak baik. Tapi ketika bekerja berusaha di sana mendapat perlakuan diskriminasi tidak? Ada. Seperti apa? Iya. Seperti teman-teman Rojali, itu teman-teman wanita transpuan yang biasanya setiap minggu itu mereka bansos gitu. Itu rutin ya, tiap minggu. Jadi kadang diliput dengan media meliput mereka. Kerjasama biasa ya. Ya, tapi seperti itu terus mungkin hal-hal yang membawa dampak baik untuk masyarakat lainnya. Diskriminasi atau pemberitaan yang tidak ramah masih ada tidak di Papua? Pemberitaan yang tidak ramah terhadap transpuan dan kelompok rentan ini Sejauh ini. Yang pengalamannya kakak pernah nggak ada kayak kejadian apa gitu? Belum. ada sih, tapi mungkin bukan ranahnya saya gitu. Oh ya, pengalaman sendiri? Pengalaman sendiri sih. Kalau dari Palu gimana? Oke, terima kasih. Kalau kami dari Palu Kultur sendiri itu sudah sering bekerja sama dengan para pelaku media dan jurnalistik. Karena di setiap kegiatan kami selalu melibatkan media. Jadi media itu kita mainstreamingkan gender. Jadi ada pemahaman yang mungkin belum diketahui oleh jurnalis tentang komunitas, kemudian bagaimana penulisan pemberitaan yang ramah terhadap komunitas LGBT pada umumnya. Nah, di beberapa kegiatan juga sebaliknya media yang mengundang kami untuk mengisi kegiatan. Dan salah satunya juga di Kota Palu kami punya hubungan baik dengan Tribun Palu. Dengan Tribun. Jadi beberapa kali Maleo Sultan diundang mengisi podcast Tribun Palu. Jadi pembahasannya itu bagaimana sih komunitas itu bisa bisa berdaya, kemudian kegiatan-kegiatan positif lainnya di masyarakat, kemudian menyampaikan bagaimana cara-cara komunitas itu bisa tangguh menghadapi stigma maupun diskriminasi di masyarakat. Dan di setiap kegiatan pula kami biasa mengirimkan ini kegiatan apa, press release gitu ya? Kirim press release gitu ya? Iya, kirim press release-nya dan media umpan balik ke kami apakah berita ini bisa dikoreksi terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa penjelasan atau kata-kata yang dimuat di dalam berita itu belum sesuai dengan
kaidah-kaidah jurnalistik maupun ada bahasa-bahasa yang masih mendiskreditkan komunitas. Jadi kami diberikan kesempatan untuk mengoreksi berita tersebut sebelum naik. Dipublis. Di Tribun Palu begitu. Jadi dikembalikan kepada kami. Jadi KKV bisa dicek dulu beritanya ini apakah sudah sesuai dengan kaidah atau penyusunan bahasa yang lebih ramah dan sensitif gender. Sampai segitu ya, setelah mereka buat mereka ini ya, mereka balik terus kemudian gitu. Untuk mengkoreksi dulu beritanya apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai akan dipublish di media online dan kami juga sudah memetakan mana sih media yang selama ini ramah terhadap komunitas dan juga media mana yang selama ini sering mendiskreditkan komunitas ini. Dan di tahun 2022 ini kami menemukan satu media itu dari media sendiri yang menjelaskan bahwasanya kegiatan waria itu dianggap sebagai pekat penyakit masyarakat itu di dalam muatan beritanya. Tapi selama ini media-media yang kami undang kan beberapa sudah sering bertemu, sering berjumpa, jadi sudah ada yang kenal dan pernah juga diberikan kapasitas dari LSM atau NGO yang yang memberikan pemahaman bagaimana kaidah-kaidah penulisan, kemudian redaksi-redaksi, kemudian bagaimana AJI juga dan Dewan Pers itu menguatkan jurnalis. Cakep, bagus. Tapi terus terhadap media-media yang masih belum ramah terhadap kelompok LGBT ini gimana sikapnya dari sana? Ya, kalau kami mengabaikan atau ada upaya untuk kemudian pendekatan terhadap mereka? Ya, kalau itu pendekatannya kami kepada AJI dan Dewan Pers. Jadi dari AJI kan lembaga independen, lembaga yang menaungi para jurnalis. Jadi kami menyampaikannya ke AJI dan AJI akan menyampaikan ke jurnalis yang media bersangkutan bahwasanya ini perlu dikoreksi, ini bisa menggiring opini masyarakat yang baca dan bisa jadi menjadi clickbait. Jadi orang baca berita hanya dari judulnya saja, tapi belum tahu isi muatan beritanya. Tapi kemudian ketika AJI mendekati itu mereka memang mengcover atau tidak? Bagaimana? Ketika AJI kan dari kelompok KKV mendekati AJI kan, kemudian AJI meneruskan ke mereka. Feedbacknya bagaimana? Mereka kemudian mengkoreksi atau malah tidak? Feedbacknya itu mereka menghapus berita tersebut. Kan sampai menghapus. Langsung di down Take down beritanya langsung di take down. Dan kami minta juga klarifikasi keterangan dari polsek setempat karena di muatan berita itu disampaikan oleh polsek. Jadi kami minta klarifikasi dari polsek apakah berita yang dimuat di media Islam itu sesuai dengan informasi yang diberikan Kapolsek atau tidak, apakah hanya dari satu sumber informan saja atau banyak informan yang lain. Dan beberapa di media juga pernah mengaku bahwasanya mereka mendapatkan kapasitas tentang jurnalis damai, jurnalis ramah, pelatihan jurnalis damai. Jadi mereka sudah paham terhadap isu-isu kelompok-kelompok yang selama ini dianggap rentan. Luar biasa ya Palu. Kalau Manado sendiri gimana? Terima kasih. Untuk Manado itu sendiri untuk hubungan dengan media itu sudah sangat luar biasa. Tapi kita di sini sangat tidak terbuka dengan media yang yang mainstream. Jadi kita sangat sensitif dengan media seperti itu, di mana media yang selalu memberikan berita positif terhadap teman-teman komunitas. Jadi di sini kita juga memiliki jaringan atau media yang sangat ramah komunitas, sangat membantu dan sangat memberikan dampak yang positif dan memberikan berita kepada masyarakat yang positif. Dari situ jaringan kita itu jaringan kita itu selalu akur di situ. Jadi kita sangat sensitif dengan media yang mainstream, tetapi untuk media yang ramah komunitas kami selalu terbuka. Baru-baru ini juga kami sudah melakukan, saya juga salah satu narasumber yang bertemu dengan jurnalistik muda.
dimana jurnalis muda yang belum terlalu paham tentang SOGIESC. Jadi saya salah satu narasumber dan saya memberikan sedikit informasi terkait SOGIESC tersebut. Jadi dan di situ juga pemahaman mereka sedikit terbuka dan sangat welcome, dan dari situ kontaknya, jaringannya bertambah banyak. Jadi dari jaringan yang lama bisa ada jaringan baru yang bertambah seperti itu. Jadi kita membentuk jaringan yang lebih luas, tentunya dengan jaringan yang konteksnya lebih ke hal-hal yang positif. Ada case-case gitu ditangani dengan baik di sana? Iya. Bisa memberikan solutif dan sangat membantu, seperti kasus kita dicekal di bandara karena kita masuk ke toilet cewek. Padahal kita dengan penampilan cewek. Jadi di situ kita berkoordinasi dengan media yang ada di Kota Manado, terus beritanya langsung diposting. Kita masih di Medan, sudah medianya udah keluar, besoknya tuh udah keluar beritanya. Jadi Angkasa Pura memberikan diskriminasi gitu ya? Iya, perbuatan yang tidak menyenangkan kepada salah satu customer yang datang di bandara seperti itu. Jadi pas balik Manado, kita langsung membentuk pers dan di situ kita mediasi damai dan sedikit terbuka. Jadi dalam hal-hal seperti itu dengan cepatnya media itu memberikan dampak perubahan kebijakan di salah satu institusi besar seperti itu. Oke, terima kasih. Kakak siapa tadi ya? Naomi. Kakak Naomi. Nah, kalau di Pelangi Kota Karang sendiri gimana Kakak Ais selama ini? Ya, kalau di Pelangi Kota Karang sendiri sebenarnya media cukup banyak di Kota Kupang, dan yang kalau mau dibicara paling akrab ya pasti dengan teman-teman Pos Kupang, karena kita sudah berapa kali juga, terima kasih Pos Kupang sudah mengangkat kisah-kisah kami. Kami bicara kemarin bahwa kami kemarin diwawancarai bicara tentang bagaimana kami dengan keimanan kami bicara terus teman-teman Pos Kupang selalu ada setiap kali kami lakukan kegiatan, dan kegiatan itu diliput. Terima kasih banyak. Kalau untuk kami sih itu sih Kak. Terima kasih. Iya. Ini kita pindah kemana nih? Kakak Larantuka dulu nih. Yang Larantuka. Kakak siapa namanya? Kakak Ica. Di Larantuka gimana? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk di Flores Timur Larantuka berbicara tentang media, memang media ada, tapi pendekatan dari teman-teman transpuan ke media dan media ke kita itu baru kemarin. Jadi ceritanya kemarin kami sempat ikut kegiatan advokasi media di sini, ketemu juga sama kakaknya. Jadi aku lebih banyak bersuara tentang Kak, bagaimana sih kita bisa berjejaringan dengan media gitu. Karena dari inisiatif saya sendiri bahwa di sana kan penerimaan masyarakat ada, tapi stigma masih ada juga. Jadi saya ingin bahwa mereka lebih melihat ke kegiatan-kegiatan positif kita gitu. Jadi di sana banyak teman kita transpuan di komunitas itu banyak sekali punya kegiatan yang positif, tapi kita bingung ya kita mau kemana. Karena kalau menurut saya media perannya penting juga, supaya orang bisa tahu bahwa mereka jadi ikut, mereka punya kegiatan yang sangat bagus. Jadi waktu kembali ke sana saya kebingungan, saya harus dekatnya sama siapa. Waktu itu saya sempat sampaikan ke kakak, kita pertukaran nomor juga. Jadi pas karena aku juga bergabung dalam organisasi orang pemuda Katolik Flores Timur, jadi waktu itu aku tiba-tiba ditelepon dari ekoran NTT, itu Kayu Bokura. Dia katanya gini, kakak di Larantuka ya, sebenarnya punya kegiatan-kegiatan apa aja. Terus saya kasih penjelasan, saya share ke dia. Waduh, bagus tuh kakak, coba kita liput kakak, kita buat cerita gitu. Tapi saya bilang saya ingin memberi penjelasan seperti yang teman tentang keberagaman gender atau SOGIESC, lebih menyuarakan itu, supaya kan di luar sana banyak orang yang belum mengerti tentang keberadaan transpuan atau tentang SOGIESC itu. Jadi di situ saya diinterview sama Kayudonya, terus respon mereka baik. Nah, jadi seperti yang tadi teman saya Kafe bilang,
mereka menghargai kita. Jadi sebelum mereka mau expose berita itu, mereka chat ke kita dulu, Kak, coba baca per item kalimatnya ini udah nyaman tidak menurut kakak gitu. Terus kemarin ada beberapa yang saya ubah karena saya merasa mungkin di daerah saya dengan pemikiran masyarakat yang memang dengan pengertian mereka berbeda-beda, saya minta Pak coba diubah dalam bahasanya yang sederhana yang bisa cepat dimengerti gitu. Terus sudah di situ. Jadi pas di expose waktu kemarin pas aku mau kesini sudah di expose dan banyak orang yang antusias sekali mendukung. Terus aku kan share juga di Facebook di Suara Floating di situ. Oh iya bagus banget gitu. Jadi kemungkinan besar pepulangan dari sini pasti akan dipanggil lagi, tapi itu bukan kan kemarin kan masih dengan diriku yang menyuarakan tentang keberadaan perempuan, tapi lebih ke teman-teman semua teman-teman komunitas. Oke. Ya. Kak Ica, ketika sebelum si Ekora ini telepon ya, karena itu kan belum ada jejaring yang begitu oke lah istilahnya dengan teman-teman media. Nah, pernah tidak mengalami hal-hal di mana ada pemberitaan nih yang agak miring nih tentang teman-teman kaum perempuan nih ceritanya. Itu dari pernah tidak kakak mengalami hal seperti itu dan juga teman-teman lain? Terus bagaimana sih kakak menyikapi itu? Pernah sih, ada beberapa. Terus sampai bukan cuma pemberitaan aja, tapi sampai teman itu ada perlakuan-perlakuan. Iya, perlakuan itu. Dan saya hadir waktu itu. Dan saya sempat telepon juga ke teman-teman yang lain, tapi bantuannya gimana dong? Karena kita tidak waktu itu belum punya kapasitas yang memang kuat sekali untuk sana. Tapi saya bersuara juga waktu itu. Saya meminta kalau memang punya kesalahan melakukan kesalahan manusia yang melakukan manusia begitu. Jadi sampai sekarang ada sih pemberitaan yang memang tidak enak begitu, walaupun secara langsung ataupun secara via itu internet, tapi bukan YouTube, bukan berita gitu, tapi di inbox begitu. Tapi sih kalau menurut saya mau gimana? Jadi di situ kita belajar untuk bisa semakin menatah kelompok komunitas kita ke depan yang lebih baik lagi. Oke, baik Kak Eca, thank you so much. Nah, Kak Kikan bagaimana nih Kak Kikan di sana? Kalau Kikan dari Gorontalo. Kalau di Gorontalo sendiri itu untuk Gorontalo Post atau media-media yang lain itu sangat kontra dengan teman-teman LGBT. Kontra kalau di sana malah. Oh ya. Apalagi dengan pemberitaan tentang HIV/AIDS itu paling banyak LGBT, di mana LGBT itu membawakan penyakit yang menular tentang HIV/AIDS. Jadi di situ masih banyak sekali berita-berita yang sangat tidak bagus. Jadi kalau untuk Gorontalo sendiri media kontra. Sudah pendekatan nggak? Kita coba, kita waktu itu ada pemberitaan tentang ini, terus kita klarifikasi. Iya, klarifikasi. Tetap mereka tidak muat. Iya. Oke, berarti langsung plek-plek di judul tuh langsung ada judgement di judulnya langsung. Iya, langsung. Oke. Pernah sebelum mereka menurunkan berita atau sebelum mereka menurunkan karya jurnalistik mengkonfirmasi tidak ke teman-teman sebelum? Tidak pernah. Bahkan kita dengan Ibu Gubernur kan karena kita family gathering dengan Ibu Gubernur itu, padahal kita family gathering Ibu Gubernur baik apa semua, terus yang diturunkan di itu tetap kata-kata yang tidak baik. Tapi ketika bekerja berusaha di sana mendapat perlakuan diskriminasi tidak? Ada. Seperti apa? Iya. Di Gorontalo sendiri itu kan kalau pokoknya sudah begitu kontra, tidak pernah ada yang kalau media ya, tapi kalau masyarakat menarik, terima. Oh, justru malah di sana media ya. Media. Ternyata kita juga punya jejaring di sana di Tribun. Kami juga ada Tribun di Tribun Gorontalo. Tapi iya. Nah, Kak Kanis, kalau Kak Kanis melihat ini dari teman-teman kan banyak nih ceritanya
ceritanya kafe justru sangat menginspirasi ya, media terima dan bahkan ketika ada klarifikasi apapun mereka juga aktif ketika ada hal dan ini Kak Kanis melihat ini gimana Kak Kanis? Ya jadi kalau media sudah pernah terpapar atau berrelasi dengan teman-teman, nah mereka yang biasanya humble atau membangun sensitivitas bahwa bisa saja apa yang mereka tulis berpengaruh pada komunitas, maka mereka mengklarifikasi itu, mencoba berdialog dulu sebelum berita ditulis. Itu terjadi di beberapa kota. Biasanya yang jaringan Aji relatif baik. Sebenarnya di Gorontalo punya hubungan sama Aji, cuman kadang-kadang kan Aji juga anggota dari media-media Tersebut ya. Nah, kan sebagai Aji baik, tapi ketika masuk di medianya redaktur kan macam-macam. ya. Tantangan di Gorontalo seperti itu. Sejauh ini Sejuk mencoba, Sejuk yang kalau dari jaringan ini kan Sejuk yang mencoba sosialisasi tentang keberagaman kita di Indonesia itu, salah satunya keragaman gender dan seksualitas juga, tapi juga ada kelompok minoritas yang lain yang juga dimasukkan. Teman-teman ini kan sebenarnya kan sedang berusaha membangun hubungan baik dengan media karena sadar betul bagaimana pengaruh media terhadap kehidupan keseharian komunitas. Karena media itu kan mengajarkan kepada komunitas sendiri, mengajarkan kepada masyarakat, mengajarkan kepada keluarga, sekaligus institusi pendidikan. Nah, kadang-kadang pemberitaan-pemberitaan yang buruk itu kan seringkali dipunyah begitu saja. Nah, ini yang kemudian tanpa disadarin stigma itu terbangun karena media membentuk wacana tersebut. Media punya peran penting untuk membentuk satu stigma, satu wacana seperti yang kakak bilang tadi. Silakan. Terima kasih. Mungkin kita juga bisa Iya. ngobrol tentang bagaimana pas Kupang bisa begitu ramah. Ya, saya sudah melihat dan teman-teman yang ada di Poskupang itu sangat luar biasa, ramah komunitas dan very welcome ya. Saya cuma ingin bertanya bagaimana pandangan pribadi dari kakak tentang siapa mereka, siapa komunitas, kebutuhan apa yang mereka perlukan, masalah apa yang perlu kita bantu, seperti itu. Terima kasih teman-teman, tadi sharingnya sangat luar biasa ya. Saya sampai terpesona dengan Palu ya, yang medianya segitu-gitunya ya. Padahal biasanya ya, umumnya ketika pemberitaan yang teman-teman wartawan buat, kemudian masukkan ke redakturnya mengkoreksi, kemudian meneruskan ke atas sampai cetak itu, sebenarnya kita tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kembali atau meng-share kembali berita itu sebelum naik. Sebenarnya pers tidak ada kewajiban, tidak ada, kecuali itu adalah berita advertorial ya, kerjasama kayak itu, berita iklan ya. Jadi kita buat, sudah benar belum nih, karena kan orang berbayar nih itu beritanya. Kita tidak wajib untuk kembali ke teman-teman, koreksi dulu. Makanya sungguh luar biasa, itu berarti medianya sudah sangat ramah loh. Tapi menurut saya mungkin itu juga dilakukan oleh oknum loh sebenarnya ya. Tidak seperti media ya, mungkin karena kedekatan atau bagaimana, mungkin saya bisa share, atau memang sudah dari lembaga itu ketika ada pemberitaan yang dari teman-teman komunitas rentan entah disabilitas, LGBT dan sebagainya, apa memang kebijakan media itu ya, kalau sepengetahuan Kak Kafe? Iya. Kalau untuk Tribun Palu sendiri kan sudah menjelaskan bahwasanya Tribun Palu selalu mengikut di Tribun Pusat, jika ada peraturan yang Tribun Makassar kalau nggak salah kata pusat.
Kepulauan Sulawesi. Jadi mereka diberikan kebijakan baru. Mereka harus mengikut pada yang di pusat. Jadi kalau untuk koreksi berita itu biasanya karena memang sudah kenal, kemudian sudah punya relasi yang bagus juga. Dan yang untuk pembuatan berita yang kurang baik itu biasanya mereka bilang kita masih jurnalis baru, belum pernah mendapatkan pemahaman bagaimana kaidah-kaidah penulisan pemberitaan yang lebih ramah. Iya. Makanya belum semua tribun ya. Kalau Kak Kali teman-teman media yang besar yang udah sensitif persoalan gender, keragaman, interseksualitas, mereka juga mengembalikan itu kepada komunitas atau organisasi-organisasi yang mereka percaya bisa bantu kita. Itu di kawan-kawan Jakarta beberapa di beberapa kota sebenarnya. Atau mereka yang udah terpapar ya. Iya teman-teman, kita Tribun sendiri kan kita juga Pos Kupang ini juga kelompoknya Tribun. Hanya kita namanya nggak Tribun Kupang karena kita sudah Pos Kupang kan sudah lama ya. Kalau ganti nama nanti orang bilang ini benda apa lagi nih ya. Memang sudah sekitar 5 tahunan ya kakak ini kalau nggak salah itu memang dari Tribun kita sudah mengkampanyekan ya bahwa kita media harus ramah terhadap kelompok-kelompok rentan. Memang tidak secara langsung disebutkan bahwa kamu ramah LGBT ya, tetapi ramah terhadap kelompok rentan. Kalau kelompok rentan kan jelas kan, kalau rentan itu kan berarti perempuan, anak, disabilitas, juga termasuk keberagaman gender dan seksualitas juga. Berarti kan di situ sebenarnya termasuk LGBT walaupun tidak ditulis secara ini ya. Kita ramah dan itu sudah kita lakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Tidak saja di media cetaknya, tetapi juga di media online. Kita online ini sudah ada sekitar berapa tahun? Dari 2010. Itu juga kita sudah mulai mendekatkan media yang ramah terhadap kelompok-kelompok rentan itu, seperti itu. Dan juga kita memang sepakat ya, media itu memang membentuk konstruksi untuk masyarakat, bagaimana mengubah persepsi masyarakat terhadap kelompok-kelompok rentan. Karena sehingga kita juga sepakat bahwa ketika media itu mendeskripsikan keliru akibat dari mungkin ketidakpengetahuan wartawannya, atau mungkin mereka tahu tetapi karena mereka tidak ramah, tetapi ketika media mendeskripsikan dalam pemberitaan itu hal yang keliru atau negatif tentang teman-teman yang rentan ini, teman-teman komunitas ini, maka sudah pasti masyarakat akan percaya itu ya. Karena seperti kayak ibaratnya kayak kita gini, ada seseorang dia dari kecil nih misalnya kan, dari kecil dia nggak punya akses nih untuk teman-teman komunitas atau disabilitas misalnya kayak gitu. Dia nggak punya teman-teman yang disabilitas, dia nggak punya teman-teman yang LGBT atau dia keberagaman seksual lainnya dia nggak punya. Kemudian sampai dia dewasa. Tetapi kenapa sih dia bisa ramah terhadap kelompok itu? Itu karena salah satunya dia membaca lewat media, ya kan? Walaupun dia tidak punya teman, dia tidak punya pengalaman, tetapi ketika dia membaca lewat pemberitaan media itu yang benar, yang positif tentang teman-teman komunitas, akhirnya pola pikirnya juga akhirnya dia ramah. Kan mungkin tidak terlepas juga dari keluarga ya Kak Anis ya. Kalau keluarga juga menerapkan hal-hal nilai-nilai yang baik, penghormatan terhadap semua orang, tentu walaupun dia tidak punya teman-teman LGBT atau teman-teman disabilitas, tapi dari keluarga bilang kamu harus menghormati semuanya, pasti dia akan menghormati ya. Jadi makanya di situ bagaimana media itu sebenarnya sangat berperan untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap kelompok ini. Kita juga media juga merasa sebenarnya belum sempurna ya. Seringkali teman-teman media, termasuk mungkin kita juga ya, sesekali kadang-kadang keliru. Karena yang tadi kita sepakat juga bahwa wartawan baru masuk kemudian dia berkembang. Redaktur juga ada yang memang ramah tetapi ada yang belum ramah karena itu tadi ketidakpengetahuannya dia atau mungkin sebab-sebab lain. Sehingga dengan begitu akhirnya pernah sesekali pastilah kecolongan, ada berita yang kemudian menyakiti hati teman-teman, tapi biasanya seperti begitu kan kita banyak tuh di sini redakturnya banyak ketika melihat kan ini kadang-kadang kita dua cara Mbak Anis misalnya
kita sesama teman yang aduh ini nggak bisa, kita langsung tegur ya kakaknya, kadang ini nggak boleh nih kamu pakai kata ini. Tapi kadang-kadang juga kita dari luar, dari teman-teman itu yang mengkoreksi seperti yang terjadi di Palu ya, dari Palu kayak begitu. Dan kami Pos Kupang sejauh ini menerima hal-hal seperti begitu. Ada kesalahan, kemudian kami dikritik, diminta klarifikasi, kami langsung akan melakukan klarifikasi seperti itu. Dan terhadap teman-teman wartawan juga, ketika kami menerima teman-teman wartawan yang baru, ada satu kan kita biasa melakukan pelatihan ya, mereka seminggu atau 2 minggu ya Kak Ani ya, 2 mingguan itu salah satu materinya itu kita menyisipi dengan bagaimana menjadi wartawan yang ramah terhadap kelompok rentan ini, LGBT, disabilitas, perempuan, anak, petani, nelayan, buruh. Karena kadang-kadang kelompok-kelompok ini tidak mendapat tempat di pers karena isunya kurang seksi ya. Nah, tapi kita bagaimana melatih wartawan-wartawan yang baru, termasuk Kakak Berto ya kemarin ya. Nah, seperti itu. Kami ada, mungkin ada pertanyaan ya? Saya hanya mau tanya, di Kupang sendiri itu media cetak atau media online itu ada berapa? Oke. Kalau di Kupang itu media cetak itu Ada mainstream tiga ya, ada 3. Pos Kupang, ada Timex sama Victory News, itu mainstream yang sudah dari dulu lah. Kalau online itu amat sangat banyak, ya, baik yang sudah terverifikasi maupun yang belum terverifikasi. Ya yang saya mau tanya, ketika Tribun atau Pos Kupang yang dengan teman-teman LGBT sangat ramai, mengeluarkan berita-berita yang sangat ramai. Bagaimana ketika media cetak yang lain mengeluarkan pendapat yang berbeda? Bagaimana Pos Kupang sendiri itu merespon atau untuk mau bilang ke media ini salah gitu? Setiap media itu kan punya kebijakan masing-masing, baik di Pos Kupang, di Timex maupun Victory News seperti itu. Jadi tidak dibilang intervensi ya, makanya kesempatan kita untuk beritahukan ini lu harus ramah dong sama ini misalnya, itu kita tidak punya kapasitas untuk memberitakan, kecuali misalnya kita punya kedekatan, bilang dong wartawan lu tulisnya jangan begitu nanti naik dicetak kayak gitu. Seperti tapi kalau untuk secara perusahaan kita tidak punya kapasitas untuk memberitakan ke media lain karena sudah berbeda pemilik, beda manajemen dan sebagainya. Kalau kita sendiri kayak misalnya Pos Kupang, kita waktu itu pernah menurunkan satu, itu kontroversi banget di masyarakat. Iya seperti itu. Terus KVB juga waktu itu pernah menulis satu anchor, kita halaman depan itu khusus mengenai tema ya teman-teman LGBT dan juga berkaitan sama iman ya kalau itu. Iya, betul. Itu kontroversi minta ampun sama media sosial, kita dibully dan segala macam, tapi Pos Kupang kita tetap dalam berdasarkan kita mengambil itu dari semua orang, kita konfirmasi. Semuanya kita ambil, kita tidak menjadi salah satu pihak, tapi kita mengakomodir semuanya di dalam satu tulisan. Jadi bilang Pos Kupang sudah begini, kita tidak mempedulikan hal itu. Kita menulis hal yang sama, tetapi dengan isi yang seperti apa. Kita tidak terlalu mendewakan salah satu pihak, atau kita tidak mendiskreditkan satu pihak. Semuanya kita akomodir dalam satu tulisan. Beta menjawab pertanyaan tadi bahwa untuk sesama apalagi media-media mainstream dengan manajemen yang berbeda, kita tidak punya kapasitas untuk memberitakan media lu jangan kayak gitu, kecuali sekali lagi kita punya kedekatan nih sama si pemretnya atau mungkin sama si wartawannya, redakturnya, bilang nih secara personal kita, oke, ini dong, ini berita lu hari ini gini kayak gitu, tolong dong nanti lebih ramah dong kayak gini kayak gitu, sebagai kita personal. Tapi secara media, secara perusahaan kita tidak melakukan hal itu Kak sejauh ini ya. Mungkin Kak bisa menambahkan. Baik, terima kasih Kak Ani. Ya benar yang Kak Ani bilang ya, kita tidak bisa, itu istilahnya seperti rumah tangga orang ya. Tidak bisa, apalagi kayak gini misalnya, atau yang lebih ekstrim begini, si media A menulis hal negatif tentang teman-teman komunitas, kemudian karena teman-teman komunitas itu lebih ramah dengan media B, mereka datanglah ke media B minta klarifikasi, muat dong untuk mengklarifikasi itu aja kita nggak bisa, nggak boleh, secara kode etik itu tidak bisa.
kecuali kita juga muat. Jadi maksudnya ini juga masukan buat teman-teman, itu hal kayak begitu tidak bisa. Media A memberitakan negatif, kalian pergi ke media B karena ramah, kalian minta klarifikasi, itu tidak akan dilayani karena harus kembali ke media yang bersangkutan. Paling banter kalian ke media yang ramah tetapi bukan mengklarifikasikan, tetapi kalian membuat berita yang baru tapi isinya tuh bukan saya mengklarifikasikan ini. Jadi seperti itu tidak bisa. Kayak Kak Ani bilang, kontra-kontranya kita waktu itu juga dari media lain juga bilang, kamu nih berarti kamu mungkin ini pro LGBT atau apa. Kita bilang kita nggak ada pro, kita pro semua kan ya. Jadi teman-teman, langkah yang memungkinkan untuk teman-teman melakukan, maksudnya ini dari segi jurnalistik ya, saya memberi tips gitu. Kalau misalnya ada hal seperti itu, langkah yang seperti kafe itu bagus dilakukan, yaitu kita harus klarifikasi, kita harus buat surat terbuka atau menyurati itu, mengklarifikasi. Kan ada hak jawab, kita punya hak jawab, dan hak jawab itu penting, bukan hanya sekedar saya kasih hak jawab, kamu nggak muat bisa naik ke PWI atau AJI, tergantung dari media itu. Kan kita banyak, dari tadi saya hanya dengar AJI, padahal kalau Poskupang kita PWI. Jadi teman-teman di tempat teman-teman itu selain ada AJI sebenarnya ada PWI. Jadi kami minta dekati juga dong yang kelompok PWI seperti itu. Jadi bukan hanya AJI. Memang mungkin selama ini kalau dari Sejuk dekatnya ke AJI ya, tapi ada juga yang namanya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Itu ada beberapa media yang ini. Jadi langkah yang harus dibuat teman-teman seperti itu. Ada hal-hal yang misalnya ya, ini yang teknisnya, kita Poskupang misalnya memberitakan hal negatif ya tentang teman-teman, memberitakan hal negatif tentang Kak Naomi deh, saya langsung tunjuk person ya, kita memberitakan tentang Kak Naomi. Naomi bisa membuat hak jawab ke kita dan dibuat dalam bentuk tulisan, entah panggil wartawannya untuk klarifikasi atau membuat hak jawab, harusnya yang benar seperti ini ya. Itu kalau yang menyerang Kak Naomi. Tetapi kalau yang media yang kemudian menulis umum soal LGBT itu dan mendiskriminasi dan sebagainya, bukan hanya Kak Naomi, kalian semua bisa yang di luar itu namanya hak koreksi. Kalau hak jawab itu orang yang terkena, kami melakukan protes ke media itu kalau saya yang diberitakan. Tapi kalau memberitakan komunitas itu bukan saja si Naomi, tetapi semua di luar Naomi itu bisa. Itu namanya hak koreksi. Itu juga langsung bisa kita tayangkan ke media bersangkutan. Dan mungkin dalam jangka waktu berapa lama, tulis saja di media, tulis saja di 3 kali 24 jam misalnya, atau 1 kali 24 jam, tergantung kalian. Dalam waktu itu misalnya kalau tidak dimuat, kalian bisa naik ke lembaga yang lebih besar, yaitu PWI atau AJI, tergantung dari media itu. Terus teman-teman, AJI dan PWI itu wajib untuk mengklarifikasi itu terhadap media yang bersangkutan. Teman-teman tidak bisa dalam kasus-kasus media langsung lapor polisi, tidak bisa. Karena apa? Undang-undang pers itu kan dia spesifik, jadi tidak bisa langsung ke polisi. Yang melalui tahapan tadi, hak jawab, hak koreksi, tidak dijawab oleh media, kita naik ke lembaga yang lebih besar, PWI dan AJI. Kalau misalnya PWI dan AJI itu menyelesaikan, pasti mereka harus menyelesaikan karena undang-undang pers seperti itu. Ketika mereka menyelesaikan, nanti mereka beri waktu kepada yang bersangkutan, mereka panggil untuk tanya klarifikasinya di mana. Kemudian nanti ada poin-poin rekomendasi, kamu harus begini, kamu harus begini, dan itu ada juga batas waktunya. Ketika dalam batas waktu itu organisasi itu tidak memuat, kalian baru berhak lapornya ke polisi. Kalau di Dewan Pers itu sudah tidak ini, PWI atau Dewan Pers itu langkahnya. Jadi tidak serta-merta beta lapor polisi, nanti polisi tidak akan menanggapi itu. Nah polisi oknum-oknum malah tertentu malah terima aja, tapi akhirnya hanya dibullying ya kan. Oh nanti masih ini, karena prosedurnya tidak seperti itu, kalian harus ini. Jadi langkah seperti itu. Terus apa lagi ya saya mau bilang, bagaimana sih kita harus supaya kita bisa masuk koran terus? Kan ini bukan sekedar hanya kita mau show ya, untuk menonjolkan profil diri tapi sekaligus sebenarnya bukan hanya kita, tetapi untuk teman-teman komunitas dan lebih banyaknya untuk yang lain kan, agar semua masyarakat itu bisa, paling tidak begini. Kalau menurut pandangan saya ya, kan kita juga tidak bisa memaksa orang ya, suruh kamu harus dong akui beta
sebagai beta misalnya LGBT akui dong, nggak bisa kan, haknya orang kan, seperti hak juga teman-teman untuk menjadi seperti itu ya kan, tidak bisa. Tetapi kan paling tidak mereka menerima bahwa teman-teman itu ada, komunitas ini kan ada, kita ada gitu kan. Nah, menerima, tapi nggak perlu pengakuan, nggak usah, yang penting lu terima bahwa kita ada. Nah, bagaimana untuk membuat teman-teman itu menerima, masyarakat itu menerima? Salah satunya adalah muncul di media kan, muncul di media, tetapi kan harus yang positif dong, masa munculnya negatif? Ini beta saran dari segi media ya, munculnya yang positif dong. Positif seperti apa? Nah, seperti yang kalau pengalaman kita KKI, ketika ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman sekecil apapun, undanglah media. Sebenarnya secara tidak langsung teman-teman sudah mau kasih tahu bahwa ini loh kita, terima kita dong, bukan mengakui loh. Kalau mengakui kan haknya orang, gua nggak mau akui lo ada, tapi kan beta ada nih, jadi beta harus terima. Seperti yang sudah dilakukan di Palu ya, begitu juga kakak yang belum ya, kakak yang sebelah sini kan belum nih. Jadi gitu, ada kegiatan sekecil apapun komunitas, undanglah pers. Kalau bisa semua pers di sana. Makanya dalam keseharian ini trik kecil tapi itu, bertemanlah dengan oknum-oknum wartawan. Ya, bertemanlah. Sehingga akhirnya biasanya kan hubungan relasi yang ini akhirnya kan bisa terbawa sampai di lembaga ya, berteman dengan mereka, kemudian undang semua. Dari 10 yang datang 5 nggak peduli ya kan, yang datang 5 pun nggak apa-apa, yang penting kita undang semua. Jadi bertemanlah dengan semua wartawan seperti itu, undang kegiatan positif. Yang kedua apa? Kalau nggak ada kegiatan positif, tingkatkan dong kemampuan kalian masing-masing. Ini oknum nih ya, kita sudah bicara pribadi. Beta bisa make up ya, make up keliling atau make up apa gitu, terus atau beta bisa menjahit dan sebagainya. Nah itu tingkatkan itu, kemudian itu kan bisa ada profil-profil di Tribun ya kakak Ani ya. Kita sekarang kan berita itu bukan bad news is good news, enggak yang gel itu mungkin media-media lain mungkin masih seperti itu, tapi kalau Tribun no, sekarang good news is good news. Jadi kamu baik kita beritain, bukan kamu baik kita beritain yang nggak baik kayak gitu. Jadi bagaimana kalian meningkatkan itu dan lakukan hal-hal yang unik ya, unik bukan negatif ya, unik. Beta bisa make up tapi beta jalan-jalan nih make upnya. Itu kan sekarang kalau kelompok Tribun kami melihat yang unik-unik itu, akhirnya kan kalian masuk dalam pemberitaan ya teman-temannya, bisa masuk dalam pemberitaan seperti itu. Terus apalagi ada lagi teman-teman, kalau komunitas ini hanya kecil belum ini, gandenglah kan tadi bilang dengan Dekranasda ya. Dekati ibu gubernur, ibu bupati atau dinas DP3A ya kan, KPAD, yuk kita buat kegiatan ini, menggandeng, karena kan kadang-kadang aduh komunitas uangnya belum ada nih ya kan. Buat kegiatan yang lebih besar, sehingga akhirnya pelan-pelan ketika kalian masuk di media diberitakan, terus akhirnya kan dengan secara tidak langsung masyarakat terima mereka ada loh di tengah kita walaupun kita nggak akui. Nah, tapi mereka ada kan, butuhnya itu dulu, kadang-kadang menerima dulu, nanti akhirnya lama-lama jadi mengakui kan, kayak gitu. Itu kakaknya mungkin mau tambahkan terkait digital. Oh ya, ini juga digital, saya langsung omong dulu ya, nanti baru kakak ini. Kita kan ada dua nih, cetak, terus ada online, ada digital activity. Digital activity juga ada keunikan-keunikan di Tribun ya. Kelompok Tribun di semua daerah tuh ada digital activity. Mungkin Kak Ani bisa jelasin yang itu. Baik, sebelum beta masuk ke digital dulu, beta mau menjawab pertanyaan Kak Naomi dulu ya. Tadi. Karena kita belum menjawab ya pertanyaannya secara pribadi, pandangannya seperti apa, terus kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kalau beta secara pribadi, karena mungkin sejak beta berkuliah, pergaulan beta sudah biasa dengan teman-teman kaum rentan, banyak teman-teman beta yang LGBT, jadi kita sudah biasa dengan hal-hal seperti itu. Ketika masuk di Poskupang, ternyata Poskupang juga tidak mendiskreditkan salah satu pihak, jadi kata oke aja, fine, jalan gas lah istilah kayak gitu. Jadi kalau secara pribadi beta tidak pernah melihat ini itu dan sebagainya, walaupun ya masyarakat di sekitar kita kan wah memberikan dulu jalan nanti gitu, nanti lu begini juga. Itu paling simpel Kak, biasanya lu sering jalan dengan dia tuh begini nih kayak gitu. Dia permisi, dia lesbian atau dia gay. Kita berdua aja ya digosipin ya. Iya, beta sama Kak Fima aja pernah digosipin waktu itu seperti itu. Tapi ya I don't care, karena kita sering bergaul orang sudah
banyak hal positif yang kita bisa dapat dari teman-teman kayak gitu. Dan beta merasakan itu secara personal ketika beta berkuliah dengan teman-teman LGBT dan kaum rentan lainnya. Itu udah beta secara pribadi ya Kak ya. Dan seperti sudah disampaikan Kak Femi tadi, apa sih yang dibutuhkan? Orang merasa bahwa kita tuh ada. Orang melihat bahwa kita nih ada sama-sama orang. Membuat orang mengakui kita memang agak susah seperti itu, karena itu adalah hak orang untuk menerima kita atau tidak. Tetapi ketika lu menyadari bahwa beta ada, itu sudah cukup untuk kita, untuk teman-teman kaum rentan, teman-teman LGBT, teman-teman disabilitas dan lain-lain kayak gitu. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan disampaikan oleh Kak Femi tadi. Baik, dari sejarah kita digital activity ya, dari cetak online sekarang mungkin karena apalagi semacam pandemi, kita itu kan lebih banyak fokus ke visualisasi. Jadi lebih banyak ke digital activity-nya. Di sana kita ada podcast juga seperti Kak Femi bilang tadi di Tribun Palu, ada podcast juga, ada talk show juga, ada bincang-bincang yang santai, ngobrol banyak hal kayak gitu. Terus ada juga live streaming, kita bikin video production, kita bikin film pendek, series dan segala macam di di bagiannya kita seperti itu. Nah, beberapa kali kita itu podcast dan juga talk show dengan teman-teman kaum rentan, teman-teman disabilitas, terus transpuan. Ada salah satu, beta lupa kakak namanya, transpuan di Maumere. Kakak beta lupa namanya, anggota dewan kalau salah beliau itu, transpuan salah satu di Maumere. Kita via Zoom dengan beliau, kita talk show, kita ngobrol, untuk kita di Jalan kita membuka semua pihak, semua lini untuk masuk ke kita. Apapun pembicaraannya, kayak gitu. Apapun isu yang dibahas, kita sangat membuka diri untuk hal itu. Jadi mungkin teman-teman sekarang masih berpikir, oh nanti munculnya di koran atau munculnya di online kayak gitu. Kita juga bisa tampil secara visualisasi langsung, audio dan visualisasi. Oh beta bisa tampil nih, atau beta bisa ada di podcastnya Pos Kupang, beta bisa ada di talkshow-nya Pos Kupang. Dikomunikasikan saja. Oh kakak beta kami pengen bahas ini dong, atau Kak Ani atau teman-teman lain, kami punya kegiatan ini bakti sosial atau apa. Bisakah kita spill kegiatan kita di Pos Kupang atau seperti apa? Oh boleh, silakan. Kita ada talkshow, kita ada podcast, silakan milih. Kalau kita seperti itu, kita tidak mengotak-kotakan harus yang seperti ini tidak. Kita sangat menerima teman-teman seperti teman-teman kaum rentan. Dan satu lagi yang beta mau beritahukan ke teman-teman mengenai pemberitaan online. Mungkin teman-teman sebagian mungkin gerah dengan pemberitaan online, aduh kadang-kadang mengerikan, sakit telinga, sakit hati dan sebagainya. Bersyukurlah bahwa beta juga bersyukur bahwa beta berada di Pos Kupang, dan beta sangat senang bahwa teman-teman berkunjung ke Pos Kupang, karena banyak hal yang mungkin teman-teman belum dapat di media lain, teman-teman mengalami itu di Pos Kupang. Beta pertama kali kesini, Pemret beta saat ini dia lagi cuti, dia bilang ke beta, sekarang juga dia kasih list beta, ada kata-kata yang lu harus rubah. Jadi semua berita-berita kita yang lama dari 2010, saya harus merubah itu sampai di 2021 kemarin. Jadi ada kata kondom, ada kata perkosa, ada kata tangan buntung dan segala diganti disabilitas, transpuan, permisi laki-laki, seks laki-laki diganti, terus waria dan segala itu diganti, semuanya ditransform, semuanya diganti. Jadi beta menggantikan itu dari 2010, ada ribuan artikel 2010 sampai dengan 2021. Itu bagi beta itu merupakan hal yang luar biasa untuk sebuah media. Ketika apalagi kita tahu kan karya-karya zaman dulu kan sudah ada jejak digitalnya. Dan maka dari itu Pemret beta mengatakan bahwa lu harus rubah sekarang. Saya kasih kau waktu 1 minggu untuk rubah semua ribuan artikel ini dari judul sampai ke tubuh berita. Jadi beta harus merubah dari judul sampai ke tubuh berita. Semuanya diganti dengan kata-kata yang lebih ramah. Kita waktu itu pernah juga ikut teman-teman jurnalis pernah ikut kegiatan dengan teman-teman Aji juga waktu itu di Jakarta. Mereka kasih kita tuh seperti buku kecil gitu. Betul, seperti itu. Betul, buku itu terus di dalamnya tuh ada. Beta kan waktu itu pernah nanya. Terus misalnya kata ini saya harus ganti dengan apa? Biar orang juga tahu akhirnya tidak melulu pakai kata yang sama, akhirnya memberi stigma untuk masyarakat. Oh ada nih, kasihlah kita buku itu. Di dalam itu ada panduan, jadi kata ini diganti ini diganti lebih ramah perempuan, anak dan juga teman-teman LGBT dan teman-teman disabilitas. Diganti semuanya. Oh ternyata seperti ini. Karena peran kita online itu beda sama cetak. Peran online itu sangat berpengaruh terhadap Google. Kita sekarang apa-apa Google. Semakin seperti teman-teman bilang tadi, kalau misalnya kita baca berita terus-terus kayak bisa di Google, di situ tulis permisi ya teman-teman, di situ tulis tangan buntung, contoh aja tangan buntung.
dalam waktu 1 minggu si media, banyak media menuliskan tangan buntung, di Google akan terbentuk bahwa itu tangan buntung. Seperti itu. Jadi istilahnya adalah semakin masif kita memberitakan dengan menggunakan kata-kata yang ramah atau bahasa-bahasa yang positif mengenai satu hal, Google akan membentuk itu setiap per minggu itu dibentuk. Jadi semakin kita masih memberitakan hal-hal positif, teman-teman diganti menjadi terus puan dan segala macam, itu akan terbentuk sendiri. Itu akan mempengaruhi masyarakat. Ketika mereka googling, oh son ada lagi permisi. Mohon maaf, ini seperti dulu anak-anak sebut, ya ada bencong lewat. Mohon maaf ya, ada bencong lewat. Tapi kita di Google cari bencong, oh son ada lagi. Ya ada cuma waria sama transpuan. Kayak gitu. Itu mengapa seperti kakak belum bilang tadi, media itu sangat penting, itu punya peran penting untuk membentuk stigma. Dan sekarang semua orang menyembahnya nih Google nih. Jadi ketika media juga berperan untuk membantu lu membentuk Google, jadilah gitu. Ketika waria diganti transpuan, oke, selesai. Dan itu beta bersyukur bahwa itu terjadi di Pos Kupang seperti itu. Dan beberapa kali kita searching, kadang-kadang sekarang kan penggunaan kata darah tidak boleh lagi di Google dan sebagainya, itu di blacklist. Jadi kita tuh sekarang tuh teman-teman, berapa kali beta berkomunikasi dengan teman-teman pemerintah, mereka tuh lagi fokus bikin kamus kosakata gitu Pak, kayak kamus kata begitu. Itu yang jadi panduan untuk teman-teman jurnalis. Jadi ketika nanti dibagi, ini untuk teman-teman panduan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nulis ini, kata-katanya pakai ini ya, atau kalimatnya pakai seperti ini. Jadi lebih ramah teman-teman. Nah, ketika teman-teman jurnalis setiap hari menggunakan kata yang sama, menggunakan kalimat yang sama, Google sendiri akan terbentuk. Google, Bing dan sebagainya ya, aplikasi pencarian, mesin pencarian kayak begitu. Itu kabar baiknya. Jadi teman-teman semakin berjejaring dengan teman-teman media, semakin dekat dengan teman-teman media lebih banyak tahu apa yang teman-teman mau, teman-teman pengen. Hal-hal seperti apa sih, norma-norma seperti apa sih yang teman-teman pengen kita tahu, semakin masuk kita beritakan dengan kata dan kalimat seperti itu, stigma akan berubah. Walaupun tidak cepat ya, ini tidak instan karena ini sudah lama terbentuk. Seperti itu yang beta bisa informasikan untuk teman-teman dari sisi digital dan juga di sisi online. Kakak Naomi tadi mau tanya apa tadi? Ya mungkin sudah agak tersentuh dari tadi terkait media online. Apakah Pos Kupang itu sendiri bisa menjadi jembatan atau wadah di saat ketika ada mendapati wartawan dadakan misalnya dari masyarakat itu sendiri netizen, ya, bisa dikatakan netizen yang tiba-tiba merekam atau mengambil salah satu gambar dari teman-teman komunitas, terus diposting, terus diberikan redaksi yang stigma dan apakah teman-teman media Pos Kupang bisa menjadi jembatan untuk memberikan tempat untuk mengklarifikasikan masalah itu, karena untuk kasus Manado pernah terjadi juga salah satu masyarakat yang pernah memfoto salah satu surat transpuan terus diposting di Facebook, terus dari situ karena jejak-jejaknya itu sangat luas dan disitu dilihat oleh orang kalangan mau dia beberapa, jadi di situ mulai apalagi masyarakat yang paham atau tidak paham tentang GSC, di situ banyak stigma yang timbul, banyak diskriminasi yang ada. Jadi tapi di Kota Manado itu sendiri respon dari media resmi langsung membantu untuk melakukan kayak pertemuan dengan orang itu. Jadi dicari terus didapat di tempat kerjanya, terus konfirmasi dan di situ meminta maaf, klarifikasi, dan secara di foto terus dimuat di salah satu media online, media resmi. Oke, gini Kak Naomi, seperti yang tadi saya bilang ya, kami tidak bisa langsung masuk ke situ karena itu ranahnya media atau Facebook lainnya, tidak bisa. Paling yang bisa kita bantu adalah kami memang sering ketika ada yang viral-viral di Facebook maupun Instagram dan yang di online itu kami biasa ngambil kemudian kami kan karena itu viral tuh kami ambil, tapi kami kemudian mencari orang-orang. Nah, itu mungkin yang bisa. Itu mungkin bisa yang menjadi menjembatani, tapi kalau kita yang langsung ke mereka itu tidak bisa. Jadi teman-teman, maksudnya pesan saya kayak begini, kalian harus mulai saat ini mulai berani untuk menjadi polisi dalam tanda kutip untuk semua media
baik media massa maupun media online maupun media sosial, Facebook, Instagram, apalagi WhatsApp yang orang punya status-status, harus berani menjadi polisi dalam tanda kutip. Seperti apa? Seperti begini. Ketika melihat ada berita mau di Facebook juga ya, ada foto tadi atau ada pemberitaan yang mereka kan kadang-kadang tag link, taruh terus kemudian mereka dengan kata-katanya sendiri. Kalian bikin narasi sendiri. Kalian harus berani untuk menjadi polisi. Bagaimana caranya? Itu yang tadi saya bilang, bikin hak jawab ketika kalau itu media. Kalau dia media sosial, Facebook, kan sebenarnya ada pengaduan. Kamu tahu kan, lapor di Facebook. Itu adalah salah satu cara, daripada kalian balas satu persatu di komentar. Itu buang-buang waktu, bro. Ya kan? Banyak akhirnya kita jadi buang-buang waktu. Kan ada fasilitasnya untuk pengaduan. Sehingga akhirnya dengan sendirinya Facebook itu kan hilang. Muncul lagi, kalian bikin lagi. Jadi lakukan aksi dengan cara-cara yang benar dan tepat. Jangan balas-balas komentar. Kalau dia muncul di media, kita bikin hak jawab. Yang tadi saya sudah bilang tuh hak jawab, kemudian ini prosedurnya. Harus mulai berani. Kalau dia di media online, kamu juga harus bisa masuk link, screenshot dia punya link itu, ya kan? Apa beritanya kamu ini, screenshot kamu. Kalau kenal itu media di mana, kamu kirimkan hak jawab. Kalau tidak kenal, misalnya dia media abal-abal, kan banyak media abal-abal, kamu langsung tulis di bawahnya itu loh, ya kan? Kamu tulis seperti peringatkan bahwa kami dari komunitas ini, kami minta dalam waktu kali ini untuk bisa take down ini. Kalau tidak, supaya itu kan jejak digital kalian loh, bahwa kami sudah melakukan pendekatan untuk kalian bisa men-take down. Dalam jangka waktu berapa kita bisa membawa kamu ke ranah ini. Jadi lakukan aksi-aksi dengan yang cara-cara yang tepat, tidak perlu membalas dan sebagainya. Seperti itu. Saya pikir saran saya seperti gitu. Terus kemudian tadi juga ngejawab Naomi juga yang seperti Kakak Ani. Kalau kami Poskupang melihat teman-teman pribadi melihat ya kita sama-sama manusia kan, manusia. Dan saya dalam kerja-kerja saya atau kadang-kadang saya ngomong juga di teman-teman lain, di teman-teman media atau di tempat-tempat saya di lingkungan pergaulan saya, di rumah, di keluarga, saya selalu omong begini. Ketika di wartawan, ketika kamu menulis soal kelompok-kelompok disabilitas, kelompok-kelompok LGBT, komunitas-komunitas tertentu, jangan kamu pakai yang tinggi-tinggi secara oke, profesional kita harus dengan kaidah-kaidah jurnalistik kode etik jurnalistik, undang-undang pers semua kita tapi yang pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan kemanusiaan dan pendekatan hak asasi manusia. Karena kita menulis sesuatu dengan pendekatan hak asasi manusia, semuanya clear. Kita tidak lihat lagi dia begini, kalau ini, secara ini kita kata-katanya. Melihat semua dengan pendekatan hak asasi manusia. Bisa nggak kita tulis dia kayak begini ya? Bisa tidak kita tulis dia kayak begini? Hak asasi manusianya gimana? Jangan dulu kita campur ini, undang-undang pers nggak boleh. Ini mereka punya ranah. Tidak, kita melihat seseorang dengan hak asasi manusia, pendekatan hak asasi manusia itu clear. Tapi itu kan belum dimiliki oleh teman-teman lain ya. Nah, kita sama-sama deh, bukan hanya pers, tapi teman-teman lain juga bagaimana caranya supaya teman-teman pers semua bisa melakukan karya-karya jurnalistiknya itu terhadap teman-teman pemberitaan komunitas itu dengan melakukan pendekatan hak asasi manusia. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Harus berani loh. Selama ini kan pasti cuek, hanya ngomong doang. Nanti ya, lu lihat belum nih? Di itu tadi di Facebook doang ada posting kayak begini. Oh ya tunggu nanti balas, pakai akun palsu. Bosan buang-buang waktu. Terakhir ketemu sen tidur, sen makan, sen kerja hanya karena balas itu barang, ya toh? Tapi kita langsung lapor di Facebook, Instagram kita lapor, dia online kita klik ini, kita buat peringatan sana 1 kali sekian. Ingat screenshot karena itu bukti kan? Tapi seperti tadi Kakak Ani bilang ya, kabar baik buat kita adalah Google ini sudah sangat ramah terhadap teman-teman komunitas. Semua sudah sangat ramah sehingga media-media yang ecek-ecek yang selalu menggunakan kata-kata yang tidak baik, dia nggak akan bertahan lama karena dengan sendirinya dia tidak akan naik ke istilahnya Google, SEO-nya tidak akan dapat, dia dengan sendirinya akan mati. Tapi kan menunggu itu lama. Aksi teman-teman harus terhadap itu, harus berani pulang konsolidasi dengan teman-teman komunitas. Langkah-langkah yang kita buat harus kayak gini loh, harus kayak gini. Terus yang tadi Kakak Ani pesan satu lagi, bikin dong kalian kamus bahasa-bahasa yang ramah terhadap LGBT, sebarkan ke media sehingga kan kita juga tahu. Kadang-kadang kan kita juga, aduh ini ngomongnya apa nih di mereka ini, kalau yang ini ngomongnya bagaimana, kan jenisnya banyak sekali kan.
ya kan, yang LGBT saja yang ini, kasih ke kami, kasih di media, sehingga media juga menjadi itu punya kamus ketika kita menulis kelompok LGBT seperti ini. Dan satu lagi yang tadi saya bilang tentang hak jawab dan sebagainya. Kalau kegiatan kalian undang, bisa dua cara ya, mengundang wartawan, ada yang nggak datang, ada yang datang. Terus kalian juga harus bisa membuat press release yang tadi di Palu, buat press release, kasih ke media. Entah mereka mau tulis atau enggak, itu kan sebenarnya melatih kemampuan kalian juga kan. Saya membuat press release, saya kasih ke mereka. Kan ada tuh teman-teman media yang hanya mau HG, orang bilang hanya gampang kan, daripada buat tulis kan dia sudah kasih nih, akhirnya masuk. Kan? Lama-lama akhirnya kan mereka jadi tergantung. Aduh, beta mau dong dia tiap kali ini press release, ya kan, dengan sendirinya. Ajak teman-teman di setiap tempat, ada di Lorantuka, di Palu, di apa. Teman-teman Aji ngajarin kita dong nulis berita, gimana caranya untuk ini. Sehingga kalian juga punya kemampuan. Siapa tahu satu waktu kalian komunitas punya web sendiri, ya kan, punya online sendiri. Tapi kamu sudah kayak gitu sih. Ya, ya. Ini kan respon dari Puskupang ini sudah sangat baik karena sudah membangun pembicaraan yang baru bersama komunitas terkait pemberitaan yang lebih bermartabat. Nah, dalam pembuatan berita ini kan biasanya jurnalis ambilnya informasinya pada citizen journalism kan. Ya. Jadi ada berita viral, kemudian ada berita apa, itu dimuat di media. Nah itu informannya apakah di checklist itu hanya satu orang informan saja atau ada beberapa banyak informan agar muatan beritanya itu bisa kredibilitas dan dipertanggungjawabkan. Dan kemudian kalau misalkan di Palu sudah diberikan kesempatan untuk komunitas bisa berseliris membuat suatu berita, apakah teman-teman di sini juga bisa diberikan kesempatan menjadi citizen journalism, membuat press release dan membuat satu berita dan bisa untuk dibantu dipublis di media? Bisa lah, ya kan? Paling banter online bisa lah. Kalau cetak kan jangan ngambil porsi-porsinya kakak dalang doang di sini. Ya, mengerti ya maksudnya ya? Kalau online pasti kita muat, apalagi kalau sudah kenal person kayak begini, muat dengan foto, kalau ada video sedikit juga bisa. Kami bisa, apalagi kalau kegiatannya positif ya, jangan kegiatan negatif. Jadi di semua tempat kita terbuka seperti itu. Toh kita punya koran juga atau media juga kadang-kadang kan kita mengambilnya dari nasional, isu-isu nasional yang luar biasa kami ambil kok. Kak Ani tambahin. Baik, Kak, menyangkut kayak berita viral kayak gitu. Biasanya kan orang ambil ketika viral di Facebook contohnya. Kayak kemarin itu ada viral masyarakat di Soe itu pikul ibu mau melahirkan lewat kali deras waktu hujan-hujan di Soe kan. Iya. Kali apa Iya. Ada kali B pertama huruf. Iya. Pokoknya kali B lah. Tukar apa sih kalinya namanya. Nah, itu kan itu yang kita viral kan akhirnya, terus di situ komentar masyarakat ini pemerintah kabupaten TTS tidak memperhatikan begini, ini segala macam, tidak bangun jembatan dan lain-lain. Posko mengambil loh karena viral, ambil punya punya Nilai chance untuk dapat viewers ya karena viral. Ambil lah, tapi setelah kita ambil dari itu Facebook, kita konfirmasi dong. Karena itu kan komentar kan banyak banget itu. Konfirmasi ke Pemkab TTS dong. Ini khususnya ke Dinas Kesehatan. Ini bagian sana ada puskesmas terdekat tidak di sana. Bagaimana ini viral konfirmasi. Saya itu masuk ke PUPR ya, dinas PU-nya mereka ya di kabupaten. Ini orang ngomong soal jembatan kenapa tidak ada. Jadi di dalam berita itu ada berita viral, ada si puskesmas dinas kesehatan, ada si korban benar sama si ibu itu kayak gitu, keluarganya si ibu. Jadi ada satu paket kayak gitu. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman akan dapat di Puskupang terkadang ya satu berita viral no konfirmasi. Di dalam tuh hanya cuma ada kayak misalnya korban doang, contoh. Tapi di bawahnya kita selalu kasih disclaimer bahwa wartawan kita memang sedang mencari konfirmasinya, sedang dikonfirmasi pihak-pihak terkait kayak gitu. Nah untuk terkait press release, teman-teman silakan membuat press release ya kayak gitu. Apapun kegiatan yang sangat positif, silakan bikin press release-nya. Dengan kemampuan teman-teman yang ada silakan dibuat kayak itu. Nanti teman-teman kita di sini yang
memaksimalkan itulah. Yang penting pesan-pesannya kan tidak terabaikan kan. Teman-teman silakan bikin press release, silakan kirim ke teman-teman yang kalian sudah punya kedekatan atau dengan media, kirimkan saja Kak. Itu di online itu pasti dimuat. Di online ya Kak, pasti dimuat. Itu ya. otomatis. Apalagi kalau misalnya menarik kegiatannya, biasanya kalau kegiatannya menarik kita undang biasanya untuk talk show. Kayak gitu-gitu Kak. Biasanya kita bisa lewat Zoom juga malah. Kalau masih jauh misalnya di sana punya kegiatan menarik para transpuan buat apa begitu kan? Iya. Kasih tahu kita buat, dan kalau sangat menarik kan kita ada ini talk show yuk, biar dari sana kita via di Zoom. sini via Jadi Zoom. kakak di Gorontalo, kakak di Larantuka, kakak di Kanomi di Manado. di Bisa. Papua kakak. Walaupun di sana ada Tribun Papua juga, itu oke Poskupang akan memfasilitasi teman-teman. Kita via Zoom kalau misalnya memang jauh. Kalau di sini, Iya. Di sini kan kita tinggal sambil, ya kan? Termasuk juga berita-berita yang memojokkan ya, misalnya diskriminasi, ada hal ini bisa. Kalau teman-teman masih kesulitan bikin press release, telepon aja nggak apa-apa. Kan kadang-kadang untuk kesana kan masih susah kan. Telepon Kak, ini ada kejadian kayak gini-gini. Oke, kasih tahu data. Kan kita punya hubungan dengan Tribun banyak. Masa lupung kejadian di situ Poskupang yang harus muat, itu nanti mereka kan kena. Wah, kan kayak gitu. Habis lu Sone mau sih ya kan begitu. Nanti kita akan ditegur, tidak di cover kayak begitu. Jadi ada apa di sini? Kakak tolong ini. Kita kan buat, lihat media yang ramah kan. Kakak buat ini dulu kakak, masa gini viral gini. Oke, kami buat konfirmasi, suruh wartawan sana lu konfirmasi deh. Berita naik malah dari Kupang yang viral untuk misalnya di Palu atau Palu. Tribun Manado. Kakak saya, Ya. Silakan. Oh ya, silakan. kakak mungkin saya bertanya kepada Kak Kikan ya. Tadi Kak Kikan cerita kalau di Gorontalo media itu sangat kontra terhadap ini transa. Dari kakak pribadi sendiri menyikapinya seperti apa, dan ketika kakak mengalami diskriminasi yang kakak rasa seperti apa, dan mungkin harapan untuk ke depan untuk kakak Kikan dan kakak semua bagaimana untuk kakak pun komunitas ke depan bagaimana seperti apa. Terima kasih. Kalau untuk kita itu di sana di Gorontalo waktu kemarin itu kan belum mempunyai kapasitas untuk melawan. Maksudnya bukan melawan secara ini, belum mempunyai kapasitas yang Mengklarifikasi. mengklarifikasi kata-kata yang untuk biar kita diterima, iya kan? Untuk kalau sekarang itu sekarang udah ada mulai pendekatan, tapi masih saja ada berita-berita yang mereka keluarkan masih miring. Tapi untuk saya ambil dari sini, insya Allah saya balik ke Gorontalo, Iya, buat kayak gitu ya. saya akan memberi penghargaan. Insya Jangan Allah. lupa ya. Kita mau belikan tiket.